Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke perkuliahan akuntansi manajemen. Kita akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya kita lakukan tiap hari gitu ya. Tetapi seringkali kita melakukannya let's say di bawah sadar gitu ya. Lakukan aja, diputuskan aja. Kita membicarakan tentang membuat keputusan. Membuat keputusan. Nanti topiknya sebenarnya sih cuma 3 lagi-lagi. Yang pertama kita lihat sebenarnya kalau membuat keputusan yang baik, sistematika baik itu seperti apa sistematikanya. Yang kedua, kita akan bicarakan tentang analisisnya sendiri. Kita memakai analisis relevansi, analisis biaya dan manfaat, serta analisis relevansi. Ini jadi satu. Dan mungkin saya akan menceritakan kasus sederhana saja. Kasus yang bilang saja kasus blunder, kalau membuat keputusan terus blunder, salah itu seperti apa. Gitu ya. Oke, kita mulai dari sistematika pembuatan keputusan. Dari tadi saya menyebutkan istilah membuat keputusan, alih-alih mengambil keputusan. Kira-kira yang benar mana? Yang kalian lebih sering dengar mengambil keputusan atau membuat keputusan? Saya kalau kemudian baca surat kabar gitu ya, koran, saya kok lebih sering membaca kata-kata mengambil keputusan alih-alih membuat. Saya sendiri lebih suka membuat alih-alih mengambil. Karena bagi saya keputusan itu dibuat. Ada sistematikanya. Sedangkan kalau mengambil kayaknya menyomot saja. Contoh, mengambil keputusan untuk mencoblos salah satu kandidat presiden waktu itu atau mengambil keputusan. Kalau saya percaya membuat. Karena kemudian waktu itu saya tentukan terlebih dahulu. Punya problem nggak sih? Ada problem nggak sih? Saya punya kebutuhan nggak sih berkaitan dengan memilih presiden? Kalau iya, maka lanjut. Alternatifnya baru yang 1 dan versus 2. Baru kemudian saya pilih. Ini kalau dianalisis ya seperti itu. Kalau mengambil itu kurang lebih kalian diberikan alternatif 1 versus 2 dan kalian ngambil begitu saja. Tanpa alur berpikir yang baik, tanpa sistematika yang baik. Contoh saja kemudian ke dalam kehidupan keseharian. Kalau kalian didekati oleh 3 pria sekaligus atau 3 wanita sekaligus, cara milihnya bagaimana? Kalian kemudian mikir, ya mana yang paling baik, mana yang lebih kaya, mana yang lebih ganteng dan seterusnya ya, atau lebih cantik. Cuma lagi-lagi, kalau seperti itu kalian lagi-lagi mengambil keputusan, bukan membuat. Kalau saya akan terlebih dahulu melakukan analisis. Analisisnya harus dimulai dari mengenali dan mengidentifikasi problem atau mengidentifikasi sebenarnya tujuan saya apa. Kalau itu sudah, baru kemudian saya cari alternatif solusinya. Jangan langsung ke alternatif solusi. Kalau berkaitan dengan pilihan tadi, maka ya saya perlu mengidentifikasi sebenarnya saat ini saya ada masalah tidak. Kalau kemudian saya tidak menemukan masalah, berarti saya tidak perlu pacar, tidak perlu pasangan. Ya sudah, tolak 3-tiganya. Titik. Tapi kalau pada saat itu kemudian saya dalam hati berpikir, oke, saya perlu pacar, saya perlu kemudian teman yang dekat dengan saya, maka setelah itu baru kemudian kalian tentukan itu kriterianya seperti apa. Kalau nggak ada yang memenuhi kriteria seperti apa, ya sudah, tolak lagi kemudian 3-tiganya dan seterusnya. Intinya adalah harus ada sistematika yang baik ketika kita membuat keputusan. Terlebih kalau keputusan tersebut keputusan yang sifatnya lebih jangka panjang. Kalau cuma sesaat, let's say kemudian siang ini saya makan apa, ya itu bolehlah pakai bawah sadar gitu memutuskan. Tetapi kalau yang keputusan-keputusan penting, saya menyarankan pakai sistematika yang baik gitu ya. Oke, kita masuk ke sistematikanya. Tadi saya sudah singgung. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengenali, mengidentifikasi problem atau mengenali dan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai apa. Itu langkah pertama yang harus tidak boleh dilewatkan. Yang kedua adalah mencari alternatif solusi dan melakukan analisis. Yang ketiga tentu saja membuat keputusan. Mengambil alternatif solusi mana yang terbaik dari alternatif solusi yang sudah disusun. Oke, itu kurang lebih sistematikanya.